Pemulihan pasca gempa di Mamuju, Sulawesi Barat tidak terlepas dari peran relawan dan tim dokter dari Perserikatan Muhammadiyah. Berbagai upaya dilakukan untuk menjalankan misi kemanusiaan. Salah satu tim dokter yang ikut andil yaitu Dr. Ani Hasibuan, dan berikut kami hadirkan pemaparan Dr. Ani Hasibuan di lapangan mengenai penanganan medis bagi korban gempa di Mamuju dengan rekan kami Koara Rizky melalui sambungan secara virtual. Terima kasih. Jadi saya dari tim Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi waktu itu memang ada permintaan dari Majelis Dikti Muhammadiyah untuk masing-masing Fakultas Kedokteran yang ditunjuk atau universitas yang ditunjuk, untuk mengirimkan tim medisnya. Untuk mengirimkan tim medisnya. Nah, kami dibagi dalam beberapa gelombang pemberangkatan. Dan kami masuk dalam kelompok pemberangkatan yang pertama. Kemudian kami diberangkatkan dari Jakarta pada tanggal 24 Januari, tiba 24 Januari siang atau sore saya rasa, tiba di Tampak Padang. Kemudian kita bergabung dengan teman-teman lain, relawan-relawan, namanya dalam klaster kesehatan. Kemudian di situ kita berbagi pos gitu namanya Mas. Jadi berbagi pos sesuai dengan kebutuhan dari pos masing-masing. Dan saya karena saya adalah spesialis saraf ditempatkan di rumah sakit. Jadi saya dari hari pertama itu penempatannya di rumah sakit darurat Bayangkara Mamuju. Jadi kita di sini, saya bekerja di sini dari hari Minggu sampai sekarang. Kita bekerja di dalam rumah sakit yang dibuat dalam tenda ya. Jadi dari hari Minggu sampai sekarang kita sudah menerima korban-korban yang terkait dengan bencana secara langsung maupun yang tidak terkait bencana. Kemudian penanganan kita di sini penanganan medis ya. Jadi karena kita ada tergabung dalam kelompok klaster kesehatan namanya, jadi kalau ada masalah-masalah yang tidak dalam kompetensi kita bisa share ke teman-teman lain, misalnya seperti tadi malam atau kemarin juga ada korban yang tertimpa reruntuhan sehingga patah tulang pahanya. Itu kan bukan kompetensi saya, jadi saya minta konsul ke teman ahli bedah tulang yang ada di dalam kelompok relawan, kemudian datang ke sini untuk melakukan tindakan. Demikian juga misalnya saya sebagai ahli saraf ada di posko lain yang memerlukan penanganan ahli saraf, saya juga datang ke sana. Jadi sebetulnya kita di sini MDMC sendiri bergabung dengan tim medis MDMC juga bergabung dengan kelompok relawan medis yang besar, sehingga kita bekerja sama untuk bekerja di pos-pos yang sudah dibagikan sesuai dengan kebutuhannya. Begitu kira-kira penanganannya. Oke, Dok, saat ini kondisinya bagaimana terkait dengan posko? Ataukah ada kendala di lapangan? Saat ini kan kita melihat mungkin pasokan bantuan dari pemerintah belum tersalurkan. Mau konfirmasi saja, betul apakah itu betul? Kalau yang dimaksud apa ya? Kalau kan ini saya rasa sih semua bekerja sama ya Mas ya. Jadi misalnya untuk tenda saya kira BNPB bergerak dengan sangat cepat. Jadi saya kira hampir semua pos, kita juga kemarin berjalan ke Tapalang Barat ya, di Malunda itu semua juga sudah ada tenda-tenda darurat yang didirikan oleh BNPB, di mana di dalamnya bekerja teman-teman medis, relawan-relawan medis. Terus kemudian untuk obat-obatan, layanan farmasi dari Dinas Kesehatan juga cukup responsif, meskipun tentunya ada kekurangan-kekurangan untuk obat-obat tertentu yang kemudian kita juga bekerja sama saling menutupi gitu Mas. Misalnya kemarin kami di Bayangkara, alhamdulillah ada obat yang lebih berbagi ke teman-teman di rumah sakit lapangan. Sementara kami kekurangan obat di sini, kami meminta ke rumah sakit yang ada di rumah sakit lapangan di Makorem. Jadi kita memang bekerja sama. Jadi
Itu kalau terkait dengan penanganan dan kesulitan-kesulitan. Tentu kesulitan-kesulitan lain juga ada, misalnya listrik yang kadang-kadang masih masih lemah, misalnya gitu ya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu di malam hari. Kemudian air juga kadang-kadang pasokan air yang macet. Tapi selama ini sih begitu kita komunikasikan dengan pihak BNPB itu biasanya responnya cukup baik. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sih kerjasamanya cukup bagus, baik itu dari instansi pemerintah maupun dari relawan. Jadi sebenarnya kalau saya lihat semuanya di sini bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tentu kekurangan pasti ada. Saat ini kita kekurangan obat-obatan, terutama obat-obatan yang terkait untuk tindakan-tindakan medis. Tetapi alhamdulillah kemarin dari Rumah Sakit Bayangkara sudah mengajukan ke BNPB dan insya Allah kita akan mendapatkan pasokan obat-obatan besok. Jadi sebenarnya cukup bekerja sama dan masukan mengenai kekurangan obat-obatan itu didapatkan dari relawan-relawan medis yang membuatkan daftar obat, kemudian diserahkan ke rumah sakit mengajukan. Begitu, Mas. Oke. Saat ini berapa pasien yang sudah ditangani oleh relawan Muhammadiyah 8? Posko. Relawan di mana? Di saat posko saat ini. Di pusat poskor ya? Wah, Iya. mungkin itu harus, kan kita banyak ya, Mas ya. Menurut saya harus ditanyakan ke sana. Setiap hari kita membuat laporan itu baik untuk poskor, Muhammadiyah, maupun untuk laporan besar untuk Dinas Kesehatan. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan di poskor, karena kan bukan cuma saya sendiri nih, ada banyak tim yang setiap malam melaporkan. Jadi kalau ditanya berapa yang ditangani, saya rasa saya tidak tahu jumlah persisnya. Jumlah persis yang kita tangani di sini juga saya sebetulnya harus berhitung lagi ya, harus lihat laporan lagi. Tapi yang jelas kita 24 jam tidak berhenti. Untuk keluhan pasien apa saja boleh tahu? Mungkin kalau keluhan yang selama ini pasien-pasien yang kami tangani, ada yang terkena reruntuhan bangunan, ada yang cedera kepala karena reruntuhan bangunan, ada yang mengalami kelumpuhan karena tertimpa bangunan gitu ya. Kemudian ada juga yang lain-lain, misalnya yang demam, sesak nafas. Saya kira karena banyak tidur di luar ya, karena kan mereka tidak tidur di dalam rumah. Ada yang rumahnya karena memang sudah hancur, ada juga karena khawatir, kemudian tinggal di tenda-tenda pengungsian. Jadi penyakit-penyakit tenda pengungsian ya, misalnya demam, kemudian diare, muntah-muntah, itu juga banyak yang datang ke kami di sini.